Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih bisa memenuhi salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Dan berkumpulnya kita di masjid tercinta ini akan berlanjut dengan berkumpulnya kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam naungan ridhonya. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap khutbah Jumat, khatib selalu berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan takwa. Karena takwa ini adalah merupakan satu derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Ta'ala itu tidak akan menilai manusia dari harta kekayaan yang dimilikinya. Juga Allah Ta'ala tidak akan menilai manusia dari pangkat dan jabatan yang disandangnya ataupun gelar kesarjanaan yang ia miliki. Tetapi semata-mata Allah Ta'ala nanti akan menilai manusia itu dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Maka sesungguhnya perjalanan hidup kita di dunia ini adalah untuk menggapai yang namanya takwa. Kita ingin memungkasi hidup kita di dunia ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan itulah kita ingin kembali menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka setiap aktivitas dan amal-amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini tidak ada lain selain mengacu dan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi, wahai Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang aku tuju. Wa ridhoka matlubi, dan ridhamulah yang aku cari. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkait masalah takwa ini, ada seorang ulama, Imam Qusairi, pernah memberikan satu uraian bahwa takwa ini kalau ditulis di dalam huruf Arab terdiri dari 4 huruf. Huruf ta, qaf, waw, dan ya. Ta, qaf, waw, dan ya. Yang masing-masing huruf ini, kata Imam Qusairi, hendaknya adalah merupakan satu gambaran dari perilaku orang-orang yang bertakwa. Yang pertama huruf ta, ini adalah sifat tawadhu dan rendah hati. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang jauh dari kesombongan, orang yang jauh dari sifat takabur, orang yang jauh dari sifat membangga-banggakan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir makhluknya yang bernama iblis itu karena kesombongan ini. Di dalam Al-Quran diceritakan ketika itu Allah Ta'ala
memerintahkan kepada iblis untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi dengan kesombongannya ia mengatakan, ana khairun minhu, wahai Allah, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Karena kesombongan inilah kemudian Allah murka, kemudian Allah mengusir iblis dari surganya. Maka ketika orang itu ingin mendapatkan yang namanya predikat takwa, hendaklah ia menjauhkan diri dari kesombongan. Sombong karena apapun saja, karena kekayaan yang ia miliki, karena pangkat dan jabatan, karena kekuasaan, atau karena apapun saja. Rasulullah SAW mengingatkan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi walau misqala dzarratin min kibrin, siapa yang di dalam hatinya ada sedikit saja dari sifat kesombongan. Rasulullah memberikan vonis, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang betul-betul bertakwa, mari kita jauhkan diri kita dari kesombongan. Yang kedua, huruf qaf itu adalah simbol dari sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah salah satu perilaku dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang yang bertakwa itu jauh dari yang namanya sifat tamak, rakus dan serakah. Karena manusia itu kalau sudah terkena penyakit rakus dan serakah ini, seberapapun yang ia terima, dia tidak akan pernah puas. Nabi mengatakan, lau anna li bani Adam wadiyani min dahabin, kalau saja sekiranya manusia itu diberi 2 lembah yang berisi emas, penuh dengan emas, puaskah manusia? Ternyata tidak. Kata Rasulullah, labtaqa lahuma salisan, dia akan mencari gunung emas yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Wala yamna'u jawfa bna Adam illa turab, tidak akan pernah puas manusia itu sebelum ia meninggal dunia, sebelum ia mati. Artinya apa yang diterima oleh orang yang tamak tidak akan pernah cukup. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa qanaah, dan itulah sumber kekayaan, itulah sumber kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Nabi mengatakan, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas, ketika engkau bisa menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu, kata Rasulullah, maka engkau akan menjadi manusia yang kaya. Bahwa apa yang kita terima ini adalah rezeki dari Allah yang wajib kita syukuri. Itu yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang punya sifat qanaah. Kemudian huruf waw di dalam kalimat takwa ini adalah merupakan simbol dari sifat dan perilaku waro. Waro itu artinya betul-betul menjaga diri kita dari sesuatu yang syubhat, apalagi dari sesuatu yang haram. Orang yang bertakwa pantang ia memakan sesuatu yang haram. Jangankan dari yang haram, dari yang syubhat saja. Syubhat ma bainal halal wal haram. Syubhat itu adalah sesuatu yang belum jelas hukumnya antara halal dan haram. Itu dia jaga betul. Jangan sampai ia memanfaatkan sesuatu yang itu bukan haknya, sesuatu yang belum jelas kehalalannya. Karena walaupun itu syubhat, Rasulullah mengatakan famanittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari perbuatan yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, tapi barang siapa yang menerjang sesuatu yang syubhat, maka dia nanti akan sampai pada sesuatu yang haram. Maka orang yang bertakwa, ia tidak mau memakan sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas kehalalannya. Karena kullu lahmin nabata min haram fanaru aula bih. Setiap sesuatu yang didapatkan dari sesuatu yang haram, yang dimasukkan dari sesuatu yang haram, maka nanti itu akan dibakar dengan api neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang bertakwa selalu berhati-hati dalam kehidupannya. Ia senantiasa menjauhkan dirinya dari sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram.
yang terakhir yang keempat. Huruf takwa diakhiri dengan huruf ya, yang ini adalah merupakan sifat yakin. Yakin adalah merupakan satu motivasi yang utama dalam setiap orang yang beriman. Ketika kita sudah mengucap kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka keyakinan ini marilah kita pegang sampai kuat. Dengan kalimat inilah tadi saya sampaikan, kita ingin memungkasi hidup kita di dunia ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhak mengibarkan bendera as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan ke dalam hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga nanti kita akan mendapatkan surga Allah dan ridhonya di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi alul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasara ad-din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma salimna min fitnati hadhihi zaman. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah. Allahumma nawwir qulubana binuril iman kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna